Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 6 yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu melindungi kalian dan memberikan rahmat pada kalian agar tetap semangat beribadah dan belajar walaupun di rumah ya. Selalu menjaga kebersihan dan patuhi kedua orang tuamu. Baik, untuk hari ini saya coba kembali lagi mengajar kalian melalui video pembelajaran materi matematika kelas 6. Masih seperti yang kemarin, hari ini fokus untuk bab baru, yaitu tentang penjumlahan bilangan bulat ya. Masih melanjutkan kemarin, hanya subbabnya yang baru, penjumlahan bilangan bulat ya. Perhatikan baik-baik video pelajaran kali ini, semoga Allah memudahkan. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai materi penjumlahan bilangan bulat, seperti biasa kita harus kalian ketahui dulu kompetensi dasar dan indikator yang harus kalian capai di materi ini ya. Yang pertama yaitu kalian diharapkan dapat melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Kemudian diharapkan juga kalian mampu menggunakan operasi penjumlahan bilangan bulat untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Oke, kita flashback dulu ya. Kemarin kita belajar tentang penulisan dan membaca bilangan negatif, masih sama. Menurut BMKG, suhu di puncak Gunung Jayawijaya pada malam hari mencapai -8 derajat Celcius atau -8 derajat Celcius. Nah, sedangkan pada siang hari naik 10 derajat Celcius. Nah, berapa suhu di puncak pada siang hari? Nah, itu contoh permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat. Nah, ada juga misalkan ini juga adik mengambil es krim di freezer, saat dikeluarkan itu suhunya masih -5 derajat Celcius. Nah, karena belum dimakan, tergeletak ya, setelah 10 menit es krim mencair, suhunya naik 12 derajat Celcius. Nah, sekarang suhu es krim jadi berapa? Nah, ini contoh juga. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut? Nah, maka dari itu kita akan pelajari yang namanya operasi penjumlahan bilangan bulat. Kita kemarin sudah belajar tentang garis bilangan ya. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat. Yang sudah kita pahami yaitu tentang garis bilangan, dan ada cara yang lain, kita bisa juga menggunakan kartu bilangan. Namun di video kali ini saya akan mengajarkan untuk operasi penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Jadi perhatikan baik-baik. Oke, sebelumnya untuk memudahkan kalian dalam mengoperasikan penjumlahan dan bilangan bulat, kita pahami atau kita Ustadz buat tip ya biar kalian mudah ya. Yang pertama, ini ada garis bilangan dan ada anak kecilnya di sini. Nanti kita gunakan simulasi. Nah, operasi penjumlahan berarti menghadap tetap ke arah kanan ya. Sini, hadap kanan, sebelah kananmu. Nah, kemudian jika itu nanti tandanya berupa bilangan positif, maka maju. Nah, nanti maju seperti ini. Nah, ini contohnya maju. Ya. Jika itu berupa bilangan atau berupa tanda negatif, bilangannya bertanda negatif, maka mundur. Nah, seperti ini. Ingat-ingat ya. Saya ulangi baik. Saya ulangi lagi. Jika penjumlahan menghadapnya ke kanan, oke, ke kanan. Jika tandanya berupa bilangan positif, maka maju. Jika tandanya berupa bilangan negatif, berarti mundur. Nah, kita contoh langsung ke soal saja ya. 3 ditambah 5, semuanya dua-duanya bilangan positif. Mungkin di kelas 2, kelas 1 kalian sudah langsung bisa jawab 3 tambah 5 sekian. Nah, tapi kita gunakan garis bilangan dulu ya. Kita gunakan garis bilangan. Lihat posisinya. Yang pertama awalnya dari 0, semuanya dari 0. Kemudian positif 3. Oh, berarti kita maju. Karena positif maju 3 langkah. Kemudian operasi penjumlahan berarti tetap menghadap ke kanan ya, tetap menghadap ke kanan. Nah, dari posisi 3 tadi ditambah 5. Nah, karena ditambah 5 positif lagi, maka maju 5 langkah lagi. Nah, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang 3 tambah 5 posisinya berada di mana?
3 tambah 5, 8. Oke, berikutnya, contoh berikutnya, 9 ditambah negatif 6. Nah, kita dari posisi yang sama, posisi 0, positif 9, berarti ya maju, karena positif berarti maju 9 langkah. Oke, dari 0 maju 9 langkah sampai posisi 9. Nah, kita operasikan dengan penjumlahan, berarti tetap menghadap ke kanan ya. Nah, tapi berikutnya ditambah negatif. Oh, negatif berarti mundur. Nah, negatif mundur. Negatif 6, mundur 6 langkah. Nah, dari posisi 9 kita mundur 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di posisi 3 sekarang. Jadi 9 ditambah negatif 6 adalah 3. Oke, berikutnya, contoh berikutnya. Perhatikan baik-baik ini ya. Negatif 8 ditambah 4. Nah, awalnya dari posisi 0 sama, kemudian pilihan pertama itu negatif. Negatif berarti tadi apa? Negatif mundur. Nah, mundur negatif 8, mundur 8 langkah. Nah, dari 0 ke mundur, jadi posisi di negatif 8. Kemudian operasi penjumlahan, menghadap tetap, kemudian karena positif 4 ditambah 4 ya, positif, maju 4 langkah dari posisi 8 tadi ya. Satu lagi, dari posisi negatif 8 maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4 langkah. Berarti sekarang sudah di posisi negatif 4. Negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Nah, contoh berikutnya. Ini ada yang negatif ditambah negatif. Kira-kira bagaimana ya? Nah, negatif 7 ya, pertama ini negatif 7. Nah, posisi dari 0 sama negatif 7 berarti dari 0 mundur 7 langkah. Oke, 7 langkah sampai di negatif 7. Lihat operasinya penjumlahan. Oh, berarti menghadap ke kanan, masih menghadap ke kanan, tetap menghadap ke sini ya. Nah, terus ditambah negatif 3. Negatif 3 mundur lagi karena negatif ya, mundur 3 langkah dari negatif 7, mundur 3 langkah, 1, 2, 3. Nah, berarti sekarang ada di posisi negatif 10. Nah, berarti negatif 7 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 10. Mungkin kita langsung saja untuk mencoba. Nah, di sini saya sudah membuat satu soal, yaitu negatif 5 ditambah 11. Nah, kira-kira kalian bisa nggak menentukan hasilnya? Nah, ini saya bantu ya, awalnya dari 0 karena negatif 5 berarti mundur 5 langkah. Nah, selanjutnya operasi penjumlahan, berarti tetap menghadap ke kanan ya. Nah, sama ke kanan. Selanjutnya penjumlahan ditambah dengan 11. Nah, positif 11. Di sini 11-nya positif, berarti maju 11 langkah. Dari negatif 5 ke 0, 5 tambah berapa langkah lagi. Nah, sehingga kita peroleh negatif 5 ditambah 11 adalah 6. Itu ya, mudah kan? Insya Allah mudah. Nah, berikutnya kita coba untuk permasalahan sehari-hari. Tadi ya di cerita awal ada contoh puncak Jayawijaya pada malam hari mencapai negatif 8 derajat Celcius. Nah, sementara pada siang hari naik 10 derajat. Nah, berapa suhu pada di siang hari? Nah, dari awal cerita tadi kita tuliskan operasi hitungnya. Nah, tadi awalnya negatif 8, naik karena naik ditambah 10. Nah, berarti kalau kita gunakan garis bilangan, negatif 8 dari 0 ke kemana? Negatif, berarti mundur 8 langkah. Nah, setelah itu ditambah 10, 10-nya positif, maju apa mundur? Maju ya, maju dengan menghadapnya tetap tadi, maju 10 langkah. Nah, diperoleh berarti negatif 8 ditambah 10 adalah 2. Jadi suhu, maaf itu salah ketik ya, jadi suhu di puncak gunung pada siang hari adalah 2 derajat Celcius. Nah, insya Allah ada latihan yang sudah Ustadz buatkan, bisa kalian coba, di LK juga sudah ada. Selamat berjuang, terus semangat ya, terus semangat belajar dan menjaga kesehatan. Ya, sekian dulu itu tadi pembelajaran matematika untuk hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah.
Dan jangan lupa sholat 5 waktu, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan, rajin mencuci tangan. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.